Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di pertengahan bulan puasa ini mudah-mudahan puasanya semuanya lancar, dan yang siap-siap untuk pulang kampung mudah-mudahan perjalanannya lancar sampai ke kampung halaman. Dan jangan lupa bawa uang yang banyak ya. Nah sahabat Gumilang, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak jalan-jalan online dari daerah kawasan air terjun Lembah Anai tadi ya. Jadi kita akan menuju ke kota Padang Panjang mulai dari kawasan Lembah Anai yang berada di Kabupaten Tanah Datar tadi. Jadi sahabat Gumilang, jalanan ini nantinya akan dipakai untuk jalur mudik yang diberlakukan nanti akan satu arah atau one way. Jadi dari Kota Padang nanti menuju ke Bukit Tinggi akan melewati jalur jalur Lembah Anai menuju Padang Panjang. Sedangkan dari Bukit Tinggi menuju Kota Padang nantinya akan dipindahkan menuju ke jalur via Malala. Jadi kalau ke Kota Padang dari daerah Bukit Tinggi itu tidak akan melewati jalanan ini, nantinya akan melewati Malala. Insya Allah nanti juga akan saya buatkan videonya jalur via Malala. Nah ini di sebelah kanan ini atau di depan ini adalah tempat pemandian yang sempat diterjang banjir dulu dan keadaannya seperti itu sekarang. Dan mudah-mudahan nantinya pada saat lebaran itu sudah selesai direnovasi, dan sekarang ini masih proses perbaikan karena itu benar-benar hancur diterjang oleh banjir, dan sekarang masih proses perbaikan. Mudah-mudahan nanti selesai semuanya. Dan jalur Sitinjau Lawi, saya teringat Sitinjau Lawi kalau lewat di daerah Silayang ini ya, karena daerah Silayang ini merupakan jalur ekstrim, kedua setelah Sitinjau Lawi. Di sini juga sering terjadi kemacetan dan kecelakaan yang fatal ya di daerah Silayang ini, karena jalanannya mirip dengan Sitinjau Lawi. Dia tanjakan tinggi, kemudian tikungan, dan penurunan itu sangat-sangat ekstrim sekali di daerah kawasan Silayang ini. Nah sahabat Gumilang, tadi di perjalanan kita melihat beberapa ada jembatan kereta api, itu sekarang sudah nggak aktif lagi ya. Mungkin sahabat Gumilang yang di luar kota Padang atau di luar provinsi Sumatera Barat nggak tahu itu jalur kereta api masih aktif atau tidak, dan itu sekarang sudah nggak aktif lagi. Itu adalah bekas jalur kereta api dari Sawah Lunto menuju Kota Padang. Itu dulunya melewati Padang Panjang ya, dari Sawah Lunto kemudian ketemu Kota Solo, kemudian melewati pinggiran Danau Singkara dan tembus ke Padang Panjang, kemudian ke Pariaman, dan akhirnya berakhir di Pelabuhan Teluk Bayur untuk membawa hasil bumi dari Kota Sawah Lunto, yaitunya batu bara. Itu di zaman penjajahan dulu ya, di tambang Ombilin itu di daerah Sawah Lunto, dan batu baranya diangkut menggunakan kereta api melewati jalur kereta api tadi. Nah ini di sebelah kanan kita juga masih ketemu jembatan, itu adalah jalur kereta api pada zaman dulu ya, dan sekarang itu sudah nggak aktif lagi. Seandainya jalur kereta api di Sumatera Barat ini diaktifkan lagi dari Kota Padang menuju Padang Panjang, kemudian Bukit Tinggi, Payakumbuh, dan Singkara, Sawah Lunto, Masya Allah itu sangat-sangat membantu sekali transportasi yang ada di Kota Padang, dan itu mungkin nggak akan terjadi macet ya. Dan yang kita harapkan ini waktu yang akan dekat adalah tol Padang Sicincin. Itu sekarang juga masih proses berjalan pembangunannya, dan mudah-mudahan cepat selesai. Dan itu sampai sekarang tol Padang Sicincin itu kabarnya itu akan dioperasikan nanti mungkin di tahun 2024 ya, dioperasikan sementara, nanti kabarnya di tahun 2024 mudah-mudahan terrealisasi untuk jalur mudik di tahun 2024 nantinya. Amin, mudah-mudahan terlaksana ya. Nah saat ini kita sudah hampir sampai di perbatasan Kota Padang Panjang, nanti kita akan ketemu Silayang. Nah ini kita juga sudah mulai menanjak tikungan tajam, dan ini biasanya jalur ini pada waktu lebaran atau mudik lebaran sangat macet sekali ya. Jadi sahabat Gumilang, kalau yang sering lewat
di Padang Panjang, jalur Padang Panjang Bukit Tinggi ketika musim-musim liburan atau musim mudik itu akan ketemu macet, apalagi kalau terjadi hujan. Itu air terjun Lembah Anai itu biasanya meluap, kemudian di Silaing ini juga sering terjadi longsor. Makanya itu sekarang dibuat jalur alternatif melewati via Malala. Dan yang benar-benar kita nantikan yaitunya tol Padang Cicincin, bukan tol Padang Pekanbaru ya. Kalau kita berangan-angan tol Padang Pekanbaru itu entah selesainya kapan. Karena untuk menyelesaikan tol Padang Cicincin ini saja perlu waktu yang sangat-sangat lama ya, hampir 5 tahun. Itu 1 tahun 1 kilo, 2 tahun 2 kilo, 3 tahun 3 kilo. Dan itu benar-benar kita menunggu lama ya, karena tol Padang Cicincin ini benar-benar banyak yang menantikan, tapi banyak juga yang pro kontra, yang tidak perlu tol katanya. Dan sahabat Gumilang mungkin bisa mengerti ya kalau kita lewat daerah sini ketika musim liburan itu benar-benar sangat melelahkan sekali. Nantinya kalau tol Padang Cicincin dulu ya, Padang Cicincin selesai, nanti dari Kota Padang menuju ke Bukit Tinggi itu sekitar ya 1 jam itu sudah sampai di Bukit Tinggi nantinya. Di sana juga akan ada pintu tolnya nanti. Tapi kalau yang ini nanti selesai, yang seksi 1 Padang Cicincin ini nanti akan ada pintu keluarnya di Cicincin ya. Tapi kita masih tetap lewat di Kota Padang Panjang nantinya. Nah sahabat Gumilang, ini sebentar lagi kita juga akan sampai di gerbang Kota Padang Panjang, Kota Serambi Mekah. Kotanya sangat sejuk dan indah. Nah sahabat Gumilang, jika melewati Kota Padang Panjang, sempatkan dulu untuk berwisata religi, wisata kuliner. Itu sangat banyak sekali di Kota Padang Panjang. Ada pasar kuliner di Kota Padang Panjang, kemudian ada Islamic Center Kota Padang Panjang. Masjidnya sangat megah, kita bisa sempatkan ibadah di sana. Dan ini dia gerbang masuk Kota Padang Panjang. Di atasnya ini juga ada jalur rel yang tadi saya katakan. Ini adalah jalur rel yang dulunya aktif dan sekarang sudah nggak aktif lagi. Dan kita sudah memasuki Kota Padang Panjang. Ini selamat datang di Kota Padang Panjang, Kota Serambi Mekah. Nah, sebentar lagi kita akan melewati Silaing dan ini jalurnya sangat-sangat ekstrim. Mungkin sahabat Gumilang ada yang belum pernah melewati jalur Silaing ini, mungkin nanti perantau-perantau Ranah Minang membawa saudara-saudaranya dari luar Ranah Minang ini, mungkin ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan dibawa ke sini. Ingatkan, jalur Silaing ini merupakan jalur ekstrim yang kita selalu harus berhati-hati ya, karena banyak pengemudi yang belum hafal jalur Silaing atau jalur Sitinjau Lawi nantinya, karena banyak pelancong atau banyak wisatawan, banyak pendatang baru yang mengunjungi Ranah Minang ini belum tahu jalan yang ada di Kota Padang Panjang ini maupun yang ada di Sitinjau Lawi nantinya. Oke, kita akan melanjutkan nanti sampai di Kota Padang Panjang. Ikuti terus jalan-jalan kita di Kota Padang Panjang ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya video ini. Terima kasih yang sudah support, yang selalu komen, yang selalu like video-video kami. Kami akan terus mengabarkan betapa indahnya Ranah Minang, betapa enaknya kuliner Ranah Minang, dan betapa religiusnya di Ranah Minang ini, serta yang jelas Pancasilais ya di Kota Ranah Minang atau di Sumatera Barat ini. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video-video kami, dan sampai jumpa di lain kesempatan.